Hai Kak Yu, kita gasken. Tunggu sebentar. Qin Yu secara alami tidak akan keberatan. Kekuatan pemuda ini bernama Krewek, begitu tak terduga. Tuannya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat dirinya menunggu. Terlebih lagi, sersan muda berambut perak ini memberinya 3 hadiah, dan dia masih belum mengucapkan terima kasih. YG, dia adalah orang misterius yang kamu katakan mengirim 3 potong lingbao, Jiang Li berkata kepada Qin Yuxin. Melihat penampilan orang di depannya, Jiang Li teringat apa yang dikatakan Qin Yu kepadanya yang telah mengirim 3 Hongmeng lingbao kelas 1. Kalajengking perak berambut perak tersenyum sedikit pada Qin Yu, dan kemudian dia berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menunggu dengan tenang. Malam yang gelap telah lama berlalu, dan saat ini di koridor yang sepi, hanya cahaya redup dari lentera yang jauh yang dapat difoto dengan samar. Ketika Qin Yu melihat bahwa kalajengking perak berambut perak tidak memiliki keinginan untuk berbicara, dia tidak memprovokasi pidato. Dan Jiang Li berdiri diam dengan Qin Si tidur nyenyak. Tiba-tiba angin bertiup. Angin ini sangat aneh, dan angin itu tanpa alasan, yang membuat Qin Yu tidak waspada. Tiba-tiba sesosok tubuh berjalan perlahan dari kejauhan di udara, seperti menginjak tangga turun dari udara. Setiap langkah seperti menginjak denyut nadi seluruh ruang. Dalam sosok yang jauh, Qin Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan dengan bantuan cahaya yang licik, aku masih merasa sosok itu kabur di sekitar tubuh. Ketika bayang-bayang orang-orang berjalan ke koridor, angkanya jelas. Tinggi dan Qin Yu hampir sama, tetapi tampaknya lebih kuat daripada Qin Yu. Seluruh orang memberi orang gunung yang berat, tetapi elegan seperti angin. Tebal dan elegan, 2 gaya yang sangat berbeda muncul pada orang seperti itu. Ketika orang ini dekat dengan Qin Yu, fluktuasi spasial di ruang sekitar Qin Yu dan yang lainnya sangat berbeda dari dunia luar, seolah-olah ini adalah 2 area spasial yang berbeda. Bukankah pembekuan ruang, tetapi mengubah fluktuasi ruang? Hati Qin Yu tertegun, fluktuasi ruang, juga dapat diubah. Qin Yu tidak pernah berani memikirkannya. Tuan. Lang perak muda berambut perak itu segera turun dengan sangat hormat. Baiklah. Sosok itu mengangguk ringan, dan pemuda perak berambut perak itu berdiri tegak, dan kemudian berjalan ke sisi bayangan orang itu, tidak bergerak, seperti seorang penjaga. Qin Yu memandang orang-orang dengan hati-hati. Hal pertama yang saya perhatikan adalah mata orang ini. Mata adalah jendela jiwa. Ketika Qin Yu melihat mata orang ini, dia merasakan kengerian di hatinya. Seolah-olah hatimu tertusuk. Pedang. Pedang yang bagus, mataku sendiri akan membuat jiwaku bergetar. Qin Yu terkejut di bagian bawah hatinya, jadi karakternya terlalu mengerikan. Bahkan Qin Yu segera memiliki keinginan untuk melarikan diri ke alam semesta baru dengan orang-orang yang dicintainya. Tatapan biasa bisa membuat jiwa Qin Yu bergetar. Jika orang-orang mau berurusan dengan Qin Yu, mudah untuk membunuh Qin Yu. Namun, matanya juga berisi kebaikan hati, yang membuat Qin Yu tidak terlalu gugup. Di bawah Qin Yu, aku bertanya-tanya apakah kamu? Qin Yu bertanya dengan sopan. Rambut panjang seorang pria coklat hitam, kedalaman mata sedalam kolam dalam, dan ada sentuhan senyum di wajahnya. Pundak lebar membuatnya merasa mantap dan tebal. Dan tubuhnya, yang seindah macan tutul, merasakan kecepatan, kekuatan, dan sensitivitas yang dimilikinya. Seseorang yang hampir sempurna. Qin Yu harus mengakui. Ini adalah karakter yang telah melihatnya paling bergetar selama bertahun-tahun. Orang-orang di depan Anda, tidak ada kayu yang tampan, tidak ada bulu hitam, tetapi ada temperamen khusus. Halo Qin Yu, aku akan bertemu untuk pertama kalinya. Tolong izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Namaku, Lin Meng, kata Lin Meng sambil tersenyum. Pendahulu Lin Meng, ini istriku Jiang Li, ini putraku Qin Si, dia sekarang tertidur. Kata Qin Yu sopan. Kekuatan Lin Meng ini terlalu mengerikan, dan kalajengking perak berambut perak adik lelaki itu membuat Qin Yu gemetar. Dan Lin Meng. Bahkan lebih mengerikan daripada kalajengking perak berambut perak. Karakter seperti itu, Qin Yu juga harus meneriaki pendahulunya. Lin Meng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak harus memanggil pendahulu. Jika kamu tidak menyerah, panggil aku, saudara kedua. Kakak kedua Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Kalajengking perak muda berambut perak di belakang Lian Lin Meng juga menatap Lin Meng dengan ragu.
Mengapa Qin Yu memanggilnya, saudara kedua? Apakah ada yang membiarkan Qin Yu memanggil kakak atau tiga saudara, dan seterusnya? Kamu hanya perlu memanggil kakak kedua saya. Setelah hari itu, kamu secara alami memahami kebenaran, kata Lin Meng sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum. Saudara kedua, kata Qin Yu sedikit membungkuk. Di sebelah Jiang Li, dia juga berkata dua saudara laki-laki. Lin Meng menyeringai, tetapi bahkan jika Lin Meng tertawa, seluruh orang memiliki perasaan tenang. Qin Yu, adik laki-laki, tidak harus memberikan hadiah besar. Ini adalah anak Anda, sangat imut. Sangat, sumber api tidak sepenuhnya dimurnikan. Lin Meng ini mengulurkan tangan. Tangan Lin Meng mengulurkan tangan, dan orang-orang tidak bisa tidak melihatnya. Tangan Lin Meng tampak biasa-biasa saja, tetapi ada semacam kecemerlangan yang samar. Saya melihat tangan kanan Lin Meng sedikit di tubuh Qin Shi, dan tubuh Qin Shi tiba-tiba terbakar. Yah! Qin Shi Yu membuka matanya yang mengantuk dan menggosok matanya. Qin Shi merasakan api keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, mata Zhang Lai membanting terbuka dan matanya bersinar. Manik-manik roh sumber api benar-benar memurnikan. Ya, bagus, bagus. Qin Shi terkejut sangat ekstrim. Qin Yu dan Jiang di sebelahnya segera membuat hati bahagia, dan hati itu terkejut. Hanya dengan satu tangan, Anda dapat secara instan memperbaiki Hong Meng Lingbao kelas 1. Apa kekuatan supranatural ini? Qin Yu tidak bisa mengerti. Ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman Qin Yu. Hei, siapa dia? Qin Shi menarik lengan baju Qin Yu dan mengarahkan jarinya ke Lin Meng. Qin Yu segera berkata, Xiao Xi, dia adalah saudara kedua yang baru saja bertemu, Anda bisa memanggilnya Erbo. Kedua Qin Shi menatap Linde dengan mulut kecil, dan kemudian berteriak dengan sangat imut, dua Bo. Lin Meng mendengarkan suara ini dan tiba-tiba tertawa. Kedua, aku terlahir sampai sekarang, aku cemburu pada mereka, atau kakek, mereka telah memberiku beberapa hadiah, dan saudara kedua dari keluarga itu juga memberiku beberapa potong, Erbo, bagaimana denganmu? Kata Lin Meng tercengang. Aku sudah memberimu hadiah, dan sumber api, tapi aku sudah memberikannya padamu, kata Lin Meng sambil tersenyum. Apakah itu? Qin Shi berbalik untuk melihat ayahnya. Qin Yu tidak bisa tertawa dan menangis. Xiao Xi, ada hadiah seperti itu. Tapi sumber api Lingzu, memang Anda? Lin Meng Erbo memberi Anda. Hadiah yang diberikan putra kedua kepadaku bisa jadi kurang satu, tapi hei, kamu bisa mengirimiku hadiah. Perhitungan Qin Shi bisa sangat disempurnakan. Qin Shi memandang Lin Meng, matanya canggung, jangan bicara. Lin Meng tersenyum, satu tangan terulur, dan pistol panjang emas muncul di tangannya. Lin Meng menyerahkan senapan panjang emas itu kepada Qin Shi. Xiao Xi, senapan panjang ini bukan harta, juga dengan sumber api. Satu tingkat, berikan kepada Anda sebagai mainan, bersenang-senanglah. Qin Yu dan hati Jiang Li tertegun. Ambil senjata panjang, yang merupakan Hong Meng Lingbao kelas 1. Disebut juga, bukan harta, sebagai mainan. Kata-kata ini membuat Qin Yu tidak ada yang perlu dikatakan. Bahkan Hong Meng Lingbao kelas 1 dapat memberikan mainan kepada anak-anak. Ini bisa disimpulkan dari kengerian hutan ini. Qin Yu, jangan berpikir terlalu banyak, itu tidak akan lama, kamu tidak akan jauh lebih buruk daripada aku. Lin Meng berkata kepada Qin Yu dengan senyum ramah, latihan perubahan bintang Anda, dibandingkan dengan latihan saya tapi itu sama sekali tidak lemah. Jantung Qin Yu berubah tajam, dan dia sudah berspekulasi banyak hal di hatinya. Kakak kedua, aku ingin bertanya, bisakah kau tahu ini, pertempuran Tianzun San, dan akhirnya siapa yang akan menjadi Tianzun baru? Tanya Qin Yu langsung. Lin Meng berkata sambil tersenyum, kamu bertanya secara langsung, tapi aku dapat memberitahumu secara tersembunyi. Kali ini, Tianzun San, seorang pelayan, sekarang sekelompok orang di Gunung Tianzun, seseorang tidak dapat menjadi Tianzun. Satu tidak bisa dilakukan, bukankah Suragat King melakukannya? Qin Yu banyak berpikir dalam benaknya. Qin Yu memiliki beberapa spekulasi tentang identitas orang-orang di depannya. Qin Yu memiliki lebih dari setengah genggamannya. Di depannya mungkin adalah penguasa alam semesta. Tentu saja, ini hanya dugaan. Qin Yu tidak berani bertanya. Itu hanya kekuatan orang-orang di depan, tidak diragukan lagi, kuat dan mengerikan. Bahkan lebih mengerikan dari Tianzun. Qin Yu telah melihat Happy Tianzun. Qin Yu punya perasaan.
Tian Zun membandingkan dengan Lin Meng di depannya, tidak ada perbandingan. Qin Yu, tidak tahu terlalu banyak tentang masa depan, kalau tidak itu akan membosankan. Tapi aku bisa memberitahumu. Tidak akan lama sebelum kau punya anak. Lin Meng berkata kepada Qin Yu. Qin Yu dan Jiang Li tidak bisa membantu. Ada anak lain. Haha, tentu saja, semakin banyak anak, semakin baik. Sejujurnya, aku paling menyukai anak-anak. Hanya jika ada terlalu banyak anak, dia akan menderita. Kata Qin Yu sambil tersenyum, ini membuat wajahnya tak berdaya. Merah. Qin Yu segera berkata kakak kedua, kita tidak boleh berdiri di koridor ini untuk berbicara, atau pergi ke halaman saya, duduk dan berbicara perlahan, bagaimana? Bagus. Lin Meng tersenyum dan mengangguk. Segera setelah itu, Qin Yu, Jiang Li, Lin Meng, dan pemuda perak berpakaian perak krewek, termasuk Qin Si, yang melompat di tanah dan kadang-kadang menari senapan emas, pergi ke kediaman Qin Yu bersama-sama. Di halaman, di sebelah pohon-pohon kuno, Qin Yu dan Lin Meng duduk berhadap-hadapan, sedangkan krek-krevik berwarna abu-abu perak berdiri di belakang Lin Meng sebagai penjaga. Krevik, kamu kembali dulu, aku akan kembali nanti, kata Lin Meng kepada pemuda perak berambut perak di belakangnya. Pria muda dengan perak dan perak berjongkok segera ya tuan. Segera setelah pemuda perak enamel perak berambut itu bergerak sedikit, dia menghilang langsung ke mata Qin Yu. Lear, Anda mengambil pemikiran kecil kembali ke rumah dan beristirahat dengan baik. Kata Qin Yu kepada Jiang Li di sebelahnya, Jiang Li mengangguk dan membawa Qin Si ke dalam rumah. Hanya Qin Yu dan Lin Meng yang tersisa di halaman. Angin bertiup. Segelas anggur, 2 gelas. Qin Yu, aku mengagumimu. Tahukah kamu Lin Meng mengambil gelas itu, kalimat pertama mengatakan ini. Hargai aku Qin Yu sedikit terkejut. Pada awalnya, Anda mendapat latihan Star Change Lei Wei yang setengah menggantung. Pada saat itu, metode perubahan bintang hanya dapat dianggap sebagai metode praktik yang sangat umum. Ini sedikit baru. Ini hanya beberapa langkah yang Anda ubah kemudian. Biarkan latihan perubahan bintang ini mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda dapat mencapai prestasi hari ini tanpa bantuan siapapun. Saya kagumi. Karena ketika saya mencapai keadaan Anda saat ini, itu adalah dengan bantuan orang-orang, itu berhasil, kata Lin Meng sambil tersenyum. Qin Yu menatap Lin Meng dengan takjub. Lin Meng ini tahu bahwa ia memiliki alam semesta baru. Qin Yu, langkahmu, lingkungan lubang hitam, benar-benar sangat menakjubkan. Aku bahkan menghubungkan ruang dantian ke ruang Hongmeng dalam satu langkah. Aku tahu. Aku benar-benar terkejut. Lin Meng menghela nafas. Saya juga belajar bahwa tubuh manusia adalah teori alam semesta, tetapi saya tidak pernah memikirkannya. Saya dapat menghubungkan ruang dantian manusia dengan ruang Hongmeng. Lagi pula, sebelumnya, saya tidak tahu keberadaan ruang Hongmeng, Anda juga tidak tahu saya tahu, tetapi Anda berhasil. Ini benar-benar abnormal, ini beruntung. Sebenarnya, keberhasilan seorang jenius membutuhkan sedikit keberuntungan, kata Lin Meng sambil tertawa lebar. Tidak senang, tidak bahagia, karena aturannya terhalang, kamu belum sepenuhnya sukses sekarang, jadi banyak kata tidak bisa dibuka. Tapi itu juga cepat. Dekade waktu cukup. Wajah Lin Meng penuh senyum. Hati Qin Yu bergerak. Apa maksud Lin Meng ini selama beberapa dekade, apakah cukup bahwa itu akan cukup selama beberapa dekade untuk membuat alam semesta baruku sepenuhnya berkembang? Qin Yu memiliki pemahaman tentang kecepatan alam semesta baru. Alam semesta dibagi menjadi 3 lapisan, 1 lapisan dunia fana, 1 lapisan ruang seperti dunia iblis-iblis, dan 1 lapisan dewa. Di antara mereka, dunia fana adalah yang terbesar dan paling luas, dan ia juga menghabiskan waktu terbanyak. Semakin Anda naik, semakin sedikit waktu yang Anda butuhkan untuk berevolusi dan semakin sedikit waktu yang Anda konsumsi. Jumlah ruang kosmik berbeda 100 kali. Selama beberapa dekade, memang mungkin untuk membuat seluruh alam semesta sepenuhnya berhasil. Saya berbicara tentang beberapa hal tentang latihan perubahan bintang, dan kemudian Qin Yu mengobrol dengan Lin Meng dengan santai. Keduanya mengobrol dan berbicara tentang segala macam hal aneh, tetapi mereka berbicara tentang alam. Malam yang gelap menghilang, dan cahaya siang datang. Qin Yu dan Lin Meng masih duduk berhadapan di kedua sisi meja bundar.
Kakak kedua, saya ingin bertanya, mengapa Lingbao Mother Ding di Zunsan pada siang hari memperbaiki Tianzun Lingbao? Hati Qin Yu selalu aneh. Lin Meng tersenyum. Kamu tidak perlu menanyakan ini sebentar. Setelah beberapa dekade, kamu akan secara alami mengerti jika kamu tidak bertanya. Qin Yu tersenyum getir. Kakak kedua, saya tahu bahwa saya bertanya sesuatu tentang dunia para dewa. Anda selalu tidak menjawab saya secara positif, selalu bermain dengan saya. Haha, tidak mungkin, aturan. Aku akan berperilaku disiplin, kata Lin Meng sambil tersenyum. Apa nama Tianzun Lingbao yang akan datang? Bisakah kamu selalu memberitahuku? Tanya Qin Yu. Lin Meng tersenyum tak berdaya. Ya, ini bukan berita besar. Kali ini, Tianzun Lingbao, lahir setelah munculnya Gunung Tianzun, disebut segel dunia terapung. Mengambang dunia. Qin Yu tidak tahu. Menurut aturan, dunia terapung ini akan dibagi menjadi 3 bagian. 3 salinan ini terbang keluar dari Lingbao Mother Ding selama sekitar 10 tahun. 3 bagian ini mengandung beberapa aturan waktu, kata Lin Meng sambil tersenyum. Mengambang dunia dibagi menjadi 3. Qin Yu diam-diam mengangguk. Cetakan dunia terapung dapat diubah menjadi 3. Setelah segel dunia mengambang dibagi menjadi 3 bagian, itu adalah 3 kekuatan yang setara dengan Hongmeng Lingbao kelas 1. Mereka adalah pencetakan langit, pencetakan pasca bumi, dan yang paling kuat, India. Tapi siapapun yang menjadi Tianzun, tapi siapa yang kuat itu baik. Itu tergantung pada individu. Jasa, kata Lin Meng sambil tersenyum. Gongde. Qin Yu tertegun, siapa yang menjadi dewa, tergantung pada prestasi. Dia pertama kali mendengar kata itu. Dia belum pernah mendengar kata Gongde di Tianzun atau mulut raja. Oh, Gongde, ini juga bisa disebut kontribusi. Lin Meng berkata sambil tersenyum, ini adalah kontribusi bagi alam semesta. Adapun kontribusi, disiplin diri. Apa itu pantas? Bukan apa yang Anda pikirkan, apalagi apa yang Anda pikirkan, apalagi Anda. Itu Tianzun, dan saya tidak mengerti apa yang disebut Gongde. Apakah pantas menyelamatkan orang? Anda menyelamatkan ratusan juta orang dan Anda tidak memiliki jasa. Jika Anda membunuh ribuan, Anda tidak akan kehilangan jasa. Definisi pahala bukanlah sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang awam. Saudara kedua, sesuai dengan apa yang Anda katakan, siapa yang menghormati hari ini, ditentukan oleh jasa. Apakah itu tidak berguna? Qin Yu bertanya-tanya. Tianzun San sedang berjuang untuk Tianzun Lingbao, yang terpecah, jika tidak ada gunanya sama sekali. Jika bahkan Tianzun yang akan lahir diam-diam diatur, apa pentingnya perselisihan? Tidak bermanfaat. Lin Meng tersenyum. Karena Tianzun Lingbao memiliki 3 poin, masing-masing berisi beberapa aturan waktu. Begitu mereka mendapatkannya, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi Tianzun, mereka dapat membuat pemahaman mereka tentang aturan waktu menjadi lebih mendalam. Mungkin mereka dapat melajang dengan usaha Anda sendiri, jadilah dewa. Sejarah Tianzun, belum berhasil dengan sendirinya, kata Qin Yu. Tidak ada sejarah, bukan berarti tidak. Lin Meng tersenyum. Qin Yu tertegun, bahkan jika dia tersenyum. Ya, misalnya, Dewa Shuro. Saat ini, saya telah menyadari bahwa waktu masih. Jika saya melewati harta rohani hari itu, saya menyadari bahwa waktu mundur. Itu secara alami adalah penguasa surga. Namun, sulit untuk memahami langkah terakhir ini. Yah, Lin Meng berdiri dan menatap ke langit. Langit sudah cerah, dan aku harus kembali. Lin Meng menatap Qin Yu dan tersenyum, menantikan pertemuan kita berikutnya setelah beberapa dekade. Nah, lain kali kita bertemu, kita dapat membuka pikiran dan berbicara tanpa ragu-ragu. Sampai jumpa. Beberapa dekade kemudian. Qin Yu juga tertawa. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan kemudian tubuh Lin Meng meredup seperti hantu, dan akhirnya menghilang langsung di depan Qin Yu. Pahala kebajikan. Definisi pahala takut bahwa itu adalah penguasa alam semesta. Hati Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Bagi dirinya sendiri, Tianzun tidak menarik sama sekali, jadi pahala tidak berguna baginya. Jalan Anda sendiri harus menjadi pengejaran transformasi alam semesta. Tianzun Lingbao, segel dunia terapung, 3 poin, 1 untuk langit, 1 untuk post-earth, 1 untuk orang-orang. Aku tidak tahu mana yang dilahirkan untuk pertama kalinya. Qin Yu memandang barat, dan kekuatan ruang semesta baru menutupi seluruh wilayah para dewa secepat gelombang yang bergejolak.
Kekuatan ruang kosmik baru Qin Yu melewati saluran bantuan dan memasuki pegunungan Tianzun. Sekaligus memasuki ngarai dengan Ling Bao Ding. Hanya saja ruang kosmik baru Qin Yu tidak bisa menyentuh ibu Ling Bao. Beberapa hari kemudian, Jiang Yan, Zuo Qiulin, dan Yi Feng memasuki Gunung Tianzun. 3 kelompok kecil dengan cepat bergabung ke dalamnya, dengan jelas mendefinisikan apakah mereka kuat atau ringan, atau ramah, atau seberang hubungan. Raja-raja di bawah kendali. Tianzun Lingbao tidak dilahirkan, semua dewa dan raja bisa bersabar, dan begitu Tianzun Lingbao lahir, lebih dari 40 dewa di lapangan akan bertarung dengan putus asa. Waktu telah berlalu menunggu, dan sudah 8 tahun sejak sekejap mata.